Halo semuanya, baiklah di video kali ini saya akan menjelaskan langkah awal yaitu membuat dataset. Pertama-tama, di sini saya mencari berbagai foto lahan parkir dari berbagai sumber. Kemudian saya jadikan ke dalam satu folder foto lahan parkir. Selanjutnya, kita buka situs web RoboFlow. Kemudian di sini kita buat project dengan klik pada ujung kanan New Project. Kemudian beri nama parkir. Untuk project kita pilih Object Detection. Kemudian Create Project. Nah, apabila sudah masuk, kita drop folder yang sudah kita buat tadi, kemudian dimasukkan. Apabila sudah seperti pada tampilan, kita klik Save and Continue. Kita tunggu fotonya di-upload. Apabila sudah terupload, nanti akan muncul seperti pada layar. Di sini ada auto label, manual label, dan RoboFlow label. Kita pilih yang start manual label. Karena kita tidak punya tim di sini, kita pilih yang masak. Apabila sudah muncul seperti pada layar, kita klik start. Nah, untuk labelnya di sini kita pilih label untuk mobil. Tambahkan label mobil, kemudian save. Lanjut lagi pada gambar mobil selanjutnya. Apabila semua gambar mobil sudah terlabel, di sini kita tambahkan label untuk lahan. Nah, kita beri nama lahan parkir. Kita klik save. Untuk foto pertama sudah selesai, kita lanjutkan ke foto yang kedua. Baiklah, karena di foto yang kedua tidak ada lahan parkir yang kosong, jadi kita di sini hanya melabel pada mobil. Apabila semua foto sudah terlabel, sini kita kembali ke tampilan awal. Kemudian kita pilih 6 image to dataset. Nah, di sini ada beberapa pilihan metode. Di sini kita pilih split image, train, valid, dan test. Kemudian sudah muncul train 70%, valid 20%, dan test 10%. Kita pilih the day image. Nah, sudah muncul di sini. Untuk mengecek apabila foto-foto tadi sudah terlabel, di sini kita pilih dataset. Kemudian lihat di sini ada 6 foto yang sudah terlabel. Ada
ada 1 foto tes, 4 foto di try, dan 1 foto di valid. Kemudian kita pilih pada menu version. Di sini ada pre-processing. Kita klik continue. Kemudian untuk di menu selanjutnya kita tambahkan step. Di sini kita tambahkan option flip. Ada horizontal dan juga vertikal. Kita tambahkan vertikal, kemudian kita apply. Kita tambahkan lagi option crop sebesar 30%. Kemudian kita pilih apply. Selanjutnya kita pilih lagi option rotasi. Kita tambahkan menjadi 45%. Kita tambah lagi step option blur sebesar 2,5. Kemudian kita apply. Selanjutnya kita pilih option noise. Kita tambahkan menjadi 1,25. Kemudian kita tambah lagi step option dengan menambahkan grayscale. Cukup 15% saja, kemudian kita apply. Nah, apabila sudah ditambahkan beberapa option seperti ini, kemudian kita klik continue. Untuk step kelima, di create, kita pilih create. Nah, di sini sudah muncul hasil akhirnya, yaitu 14 foto. Baiklah, di sini kenapa saya hanya mengambil 6 foto untuk dataset ini, dikarenakan untuk mempersingkat waktu dalam video tutorial. Foto aslinya di sini kami memakai 200 lebih foto. Apabila sudah muncul seperti ini, datasetnya berarti sudah jadi, tinggal kita download saja. Untuk mendownload dataset, kita klik download dataset di sini. Karena di sini kami membutuhkan dalam format YOLO 11. Di sini saya memilih YOLO 11. Kita pilih download zip, kemudian continue. Nah, di sini sudah jadi dataset pada lahan parkir. Baiklah, itu saja tutorial dalam membuat dataset yang bisa saya jelaskan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan step dari project kami kali ini. Tadi teman saya sudah membuat dataset yang akan kami gunakan pada project deteksi lahan parkir ini. Nah, selanjutnya saya akan mencoba membangun model untuk deteksi lahan parkir. Karena di sini kami menggunakan konsep transfer learning, berarti kami harus mempunyai model dari transfer learning awalnya itu sendiri, yaitu kami menggunakan Ultralytics YOLO 11. Nah, tentunya di sini kami harus menginstal Ultralytics-nya. Kemudian mengimport library yang akan dipakai. Ada banyak seperti Pandas, CP2 sebagai pemrosesan gambar, Ultralytics untuk YOLO-nya tersendiri, dan lain-lain. Kemudian di sini kami menginisiasi model YOLO-nya sebagai .pt untuk memasukkan ke dalam project kami kali ini. Selanjutnya kami mengkonekkan Google Drive dengan Google Colab kami agar project kami bisa terkonek dengan Google Drive. Fungsinya agar dataset yang kami gunakan kami upload saja di Google Drive, sehingga Google Colab ini membacanya dari Google Drive. Jadi kami tidak perlu untuk mengupload dari sini, tidak perlu mengupload di sini. Jadi kami cukup langsung membaca dari Google Drive. Untuk melihat apakah Google Drive-nya sudah terkonek dengan benar ke Google Colab-nya, di sini kami mencoba membaca beberapa foto dari folder trend pada folder parkir, yaitu dataset kami. Dapat dilihat di sini muncul, berarti sudah sukses untuk membaca foto-foto dari dataset kami. Kemudian di sini kami mau mencoba menggunakan model dari YOLO 11-nya sendiri untuk membaca dataset kami apakah bisa, dan ternyata
model YOLO ini belum mempelajari bagaimana mendeteksi lahan parkir, sehingga di sini terdeteksinya mobil sebagai toilet. Jadi memang belum terdeteksi. Sehingga kami membuat model sendiri dengan menggunakan konsep transfer learning menggunakan YOLO 11. Di sini kami inisiasi final model dengan menggunakan YOLO 11 dengan result final modelnya, yaitu kami membaca dataset yang sudah kami buat tadi dalam folder parkir dengan file data.yaml-nya. Di sini kami menggunakan epoch 20 dengan batch 16 dan optimizer auto. Kami di sini tidak sembarangan mengambil epoch dan batch-nya. Kami sudah melakukan trial and error. Kami sudah menggunakan banyak sekali percobaan seperti menggunakan epoch 30, epoch 20, 15, batch 1, batch 2 dan seterusnya. Kami sudah menggunakan semua, tetapi dari hasil trial and error kami mendapatkan bahwa epoch 20 dan batch 16 mendapatkan hasil yang menurut kami lumayan baik dari trial and error yang sudah kami lakukan sebelumnya, sehingga kami menggunakan yang ini. Dapat dilihat ini proses-proses membangun modelnya dengan dari epoch 1 sampai 20. Ini epoch 1, epoch 2, epoch 3, epoch 4 dan seterusnya, sehingga terakhir sampai di epoch 20. Dapat dilihat dengan MAP-nya lumayan besar dengan 0,9, 0,9 dan sekian. Memang ada 0,5, tetapi menurut kami ini sudah lumayan dibanding yang sebelum-sebelumnya. Di sini tentunya kami harus mengatur warna untuk plotting grafik untuk kami melihat evaluasi model nantinya. Di sini kami ingin membuat evaluasi model untuk melihat performa model yang kami bangun. Dapat dilihat di sini modelnya cukup baik dengan mendeteksi mobil terhadap mobil sendiri yaitu 0,99% dan mendeteksi free atau lahan kosongnya terhadap free sendiri yaitu 91%. Sehingga menurut kami ini sangat lumayan baik. Kemudian dapat dilihat ini evaluasi model juga untuk melihat performa model yang sudah kami bangun tadi. Nah, selanjutnya kami, karena kan modelnya sudah kami bangun dengan metode transfer learning tadi, jadi kami menggunakan model kami sendiri, bukan menggunakan model YOLO 11 yang tadi. Jadi sekarang kami menggunakan format base.pt ini, sehingga nanti akan kita lihat di akhir downloadnya di mana. Nah, dapat dilihat palet modelnya yaitu membaca dari folder run ke detect, trend, weights, dan membaca file base.pt. Ini sama seperti tadi, hanya evaluasi model yang dapat dilihat seperti HR-nya 0,9, MAP-nya 0,9 juga, dan seterusnya. Nah, untuk mengeceknya kami melakukan percobaan prediksi di sini dengan membaca folder parkir pada folder test yang ada di dalamnya ada folder image. Di sini ada beberapa foto. Ini kode-kodenya. Ini kode-kode untuk melakukan fungsi prediksi terhadap model kami apakah sudah dapat memprediksi. Dapat dilihat model kami dapat memprediksi lahan parkir ini dengan cukup baik. Dapat dilihat ini yang biru tua ini terdeteksi sebagai car atau mobil, sedangkan yang biru agak muda ini terdeteksi sebagai free atau lahan kosong, yang artinya model kami sudah mendeteksi dengan sangat baik. Nah, kemudian tentunya model kami harus diekspor seperti yang saya bilang tadi. Di sini sudah ada filenya yaitu base.pt. Dapat kita lihat filenya di runs detect trend weights dengan nama file base.pt. Kita lihat di runs.
kemudian ke folder detects, train, ke folder weights. Nah, dapat dilihat di sini ada dua folder, yaitu ada base ONNX yang dapat digunakan untuk deploy nantinya, kemudian dan base.pt. Sini kita download dua-duanya. Nanti akan menjadi pertimbangan juga menggunakan yang mana lebih cocok untuk kode-kode deploy ke web nantinya. Mungkin nanti webnya akan menggunakan Streamlit yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, mungkin itu saja proses dari membangun model ini. Selanjutnya kita akan membangun atau mendeploy modelnya ke bentuk web yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Saya serahkan ke teman saya selanjutnya. Nah, setelah tahap pertama selesai yaitu pembuatan dataset, dilanjut ke tahap yang kedua yaitu pembuatan model. Nah, yang ketiga itu kita deploy ke webnya. Di sini deploy webnya itu menggunakan Streamlit. Nah, langsung saja ke pembahasannya ataupun ke kodenya. Nah, di sini pada tahap ini kita import library apa saja yang kita butuhkan. Di sini kita menggunakan Ultralytics, Streamlit, Build, Web Sampai, CB2 dan OS. Nah, setelah kita import library, kita lanjutkan buat tuh halaman konfigurasi halaman matrik. Nah, di sini judul webnya itu kita menggunakan dashboard deteksi lahan parkir kosong. Nah, selanjutnya untuk mempercantik webnya, kita menggunakan tambahan CSS nih agar tampilannya lebih menarik. Nah, dapat dilihat ini ada latar belakang, ada header, footer, sedia bar, tombol, teks, dan lain-lainnya. Nah, setelah kita tambahkan CSS, selanjutnya kita load nih data model yang telah dibikin sebelumnya. Nah, di data sebelumnya tuh ada dua model. Yang pertama ada base.pt dan yang kedua itu ada base ONNX. Nah, di sini kita menggunakan base PT, model base PT. Nah, dapat kita lihat di sini. Nah, kemudian setelah kita load model, kita bikin tuh judul halaman untuk di tampilan Streamlit-nya. Di sini judulnya dashboard deteksi lahan parkir. Nah, terus kita tulis nih keterangan deskripsinya di dalam web tersebut. Nah, kemudian kita bikin nih menu-menu apa saja yang terdapat di dalam web tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat menu-menunya tuh ada pilih model deteksi, unggah gambar, gunakan kamera dan unggah video untuk deteksi lahan parkir. Kemudian setelah itu kita bikin proses video atau fungsinya gitu. Nah, setelah itu kita bikin menu. Di sini kita pilih nih fungsi untuk memproses gambar, kamera, dan video. Nah, dapat dilihat di sini menggunakan CV Video Capture. Nah, selanjutnya itu kita prediksi nih menggunakan YOLO. YOLO itu yang sudah kita bikin sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini kita menghitung total slot parkir dan slot kosong. Terus bagian selanjutnya itu proses opsi yang dipilih nih. Nah, tadi kan udah ada tuh menu tiga menu, ada unggah gambar, gambar yang diupload, kemudian gunakan kamera. Nah, di sini pada tahap yang pertama yaitu unggah gambar, di mana kita bisa mengupload gambar yang telah ada di file Explore itu. Nah, pada menu yang pertama yaitu ada unggah gambar. Nah, di mana pada tahap ini kita bisa nih mengupload gambar yang telah ada dalam bentuk JPG, PNG. Kemudian setelah itu kita prediksi dengan YOLO yang telah dibuat. Nah, terus setelah itu kita bisa melihat tuh total parkir dan total yang kosong. Nah, setelah dari unggah gambar, kita ke menu yang kedua yaitu gunakan kamera. Nah, gunakan kamera di sini kita bisa mendeteksi menggunakan kamera. Nah, di sini inilah kodenya, bisa dapat dilihat di sini. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga itu ada unggah video. Nah, di mana unggah video di sini kita bisa mengupload video yang telah kita videokan di real time. Nah, pada menu ketiga ini ada kurang lebih sama seperti yang unggah gambar di sini, tapi pada file videonya dalam bentuk MP4, API dan MOV. Nah, setelah itu bisa diprediksikan. Nah, untuk melihat lebih jelas detailnya, langsung saja nih kita run hasilnya gimana.
Nah, inilah tampilan dari web Streamlit-nya. Di sini ada 3 menu yang telah saya sebutkan tadi, ada unggah gambar, unggah kamera, dan unggah video. Nah, di sini kita coba dari unggah gambar terlebih dahulu. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan gambarnya. Langsung saja ke gambarnya kita cari. Nah, setelah itu diproses gambarnya. Nah, setelah diproses, muncullah hasil deteksinya. Inilah foto yang kita upload tadi, kemudian inilah hasil dari deteksinya. Dapat dilihat jumlah total parkir ada 86 dan jumlah lahan parkir kosong terdapat ada 37. Kemudian untuk pada menu unggah video, sama seperti sebelumnya, kita unggah videonya yang telah kita siapkan. Kemudian videonya diproses. Nah, muncullah hasilnya. Di sini kita juga bisa mengklik videonya. Nah, setelah berjalan, ini pun juga berjalan gitu. Nah, seperti pada ini, sebelumnya kan mobil ini sudah terparkir. Kemudian mobil ini keluar dari lahan parkir, maka akan ke deteksi itu free gitu. Nah, muncul yang biru-biru ini. Nah, jadi jumlah total parkir ada 69, kemudian jumlah lahan parkir kosong ada 13. Nah, selanjutnya itu pada menu gunakan kamera. Kita coba di sini mulai kamera. Nah, di sini tidak bisa dibuka kameranya atau tidak dapat membaca frame dari kamera atau video dikarenakan di sini saya sambil merecord juga di tampilan yang sama, jadi tidak bisa. Nah, untuk lebih jelasnya kita rekam menggunakan HP. Nah, jadi itulah hasil proyek akhir kami mengenai deteksi lahan parkir. Nah, di mana proyek ini sepertinya bisa digunakan atau diimplementasikan di hotel, mall, dan gedung-gedung besar yang lainnya, sehingga ketika pengemudi masuk ke area tersebut bisa mengetahui apakah masih ada lahan parkir yang kosong atau tidak.